Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Saya setuju menjadi suami bayaran Anda. Tak ternilai, meskipun Anda kaya dan punya segalanya. Anda tidak akan bisa membeli harga diri saya. Permisi. Pungkas Devan seraya berlalu keluar dari resto tersebut. Demi apapun, baru kali ini Devan bertemu seorang wanita sombong yang begitu merendahkannya. Kau mau apa sekarang, Belinda? Tanya Theo dengan nada mengejek. Kau cari info detailnya tentang pria miskin itu. Karena aku harus mendapatkan proyek ini bagaimanapun caranya. Tita Belinda penuh ambisi. Tidak, aku tidak mau menuruti perintah konyolmu itu. Tolak Theo cepat seraya bersedekap dan membuang wajahnya. Belinda tersenyum licik. Baiklah kalau kau tidak mau. Aku akan menunjukkan video dirimu. Yang membawa pulang 3 gadis ke apartemenmu itu pada Paman Owen. Dan jangan lupa tentang koleksi majalah porno di bawah ranjangmu. Yang mungkin bisa aku bawa sebagai bukti tambahan. Ancam Belinda masih tersenyum licik. Baiklah, kau menang sekarang. Theo terlihat kesal. Kau selalu saja mengancamku. Ujar pemuda itu lagi seraya hentakan kakinya ke lantai karena kesal. Theo Rainer adalah pemuda berusia 23 tahun, yang merupakan anak dari paman Belinda, yaitu Owen Rainer. Sejak baru lulus kuliah, Theo langsung bekerja sebagai asisten Belinda karena keduanya memang dekat dan akrab. Orang tua Belinda sudah meninggal saat Belinda masih berusia 15 tahun. Saat itu kedua orang tua Belinda meninggalkan sebuah perusahaan properti yang akhirnya dikelola oleh Paman Owen, sambil menunggu Belinda siap menjalankan perusahaan tersebut. Paman Owen yang merupakan adik dari ayah Belinda, sebenarnya adalah seorang pengusaha restoran. Dan hingga saat ini, Paman Owen adalah orang tua pengganti untuk Belinda. Devan Anggara, berusia 25 tahun. Berasal dari sebuah desa di pinggiran ibu kota. Saat ini bekerja sebagai buruh lepas di restoran cepat saji. Karena melamar tanpa membawa ijazah dan surat penting lainnya, manajer resto merasa iba pada Devan yang baru saja menjadi korban perampokan. Jadilah dia mempekerjakan Devan sebagai buruh lepas dengan gaji rendah tentu saja. Theo menarik nafas panjang sebelum lanjut membacakan profil Devan. Saat ini Devan tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit menumpang pada temannya. Pungkas Theo yang kini berdecak berulang kali. Bagus sekali, Bel. Calon suamimu adalah seorang pria kere yang tinggal di rumah kontrakan sempit dan kumuh. Theo tersenyum mengejek ke arah Belinda seraya menggelengkan kepalanya. Apa kata dunia nanti, jika tahu latar belakang calon suami Nona Belinda Hale? Imbu Theo lagi masih tak berhenti mengejek Belinda. Belinda memutar kursinya. Gadis itu menatap ke arah jendela besar di belakang meja kerjanya. Dunia tidak akan tahu kalau Devan adalah seorang pria kere. Kita akan mengubah identitas Devan menjadi seorang wirausaha pemilik sebuah kafe kecil. Ucap Belinda dengan nada sangat yakin. Theo terkekeh. Kau akan memberikan pria kere itu sebuah kafe kecil. Tebak Theo yang seakan bisa membaca arah pikiran Belinda.
Ya, aku akan menganggap itu sebuah imbalan untuknya. Jika ia mau bekerja sama dengan baik dan bersikap profesional. Lagi pula, memberinya sebuah kafe tidak akan membuatku bangkrut. Proyek yang ditawarkan Mr. Josh nilainya berlipat-lipat. Daripada sebuah kafe kecil murahan, tutur Belinda dengan nada pongah. Baiklah, terserah kau saja. Theo mengendikkan kedua bahunya. Tapi pria itu sudah menolak permintaanmu kemarin. Bagaimana kau akan memaksanya kali ini? Kau akan menculiknya? Tanya Theo tak mengerti. Kau yang akan menculiknya, Belinda menuding pada Theo. Apa? Tidak, aku tidak mau melakukan hal kriminal. Tolak Theo cepat, jangan membantahku. Kita berdua yang akan menculik pria kere itu. Serga Belinda seraya beranjak dari duduknya. Nona direktur itu sudah mengayunkan langkah dan meninggalkan ruangannya. Kenapa kau tidak mencari pria lain saja, yang lebih tampan, mapan, dan elegan? Tanya Theo sekali lagi yang sepertinya masih keberatan dengan rencana Belinda. Untuk menjadikan Devan sebagai suami bayaran, Belinda menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah sepupu sekaligus asistennya tersebut. Karena aku sudah terlanjur mengenalkan Devan pada Mr. Josh, kan tidak lucu kalau aku menikahnya dengan pria lain. Akan kentara sekali kalau aku hanya menyewa seorang suami bayaran untuk mendapatkan proyek ini. Imbu Belinda lagi mengemukakan alasannya. Kau memang hanya menyewa seorang pria untuk menjadi suami bayaranmu, Bel. Ujar Theo seraya terkekeh. Sudah cukup. Jangan protes apalagi sokan mengajariku. Kita harus membawa pulang Devan sekarang dan memperbaiki penampilan pria kere itu. Serga Belinda yang kini sudah melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift. Theo tak menyahut lagi dan memilih untuk segera mengikuti langkah Belinda. Devan menatap pada beberapa pria serta wanita yang mengenakan baju mahal dan sekarang berlalu lalang di hadapannya. Disinilah Devan berada, di sebuah klub malam yang ada di sudut kota metropolitan. Devan masih berdiri di tempatnya sembari memegang alat kebersihan di tangannya. Devan akan menunggu orang selesai menggunakan toilet, sebelum dirinya masuk dan membersihkan toilet tersebut hingga benar bersih dan mengkilap. Sebuah pekerjaan rendah yang mungkin akan dihindari oleh banyak orang. Tapi Devan bisa apa di kota metropolitan ini? Uang bekal serta semua surat berharga miliknya sudah raib dirampok orang. Masih bagus, nyawa Devan tidak ikut melayang di tangan para perampok kejam itu. Devan bisa saja kembali pulang ke kampung halamannya sekarang, dan bekerja sebagai petani membantu kedua orang tuanya. Tapi jika Devan mengambil jalan tersebut, itu artinya impian Devan untuk mempersunting Rihanna juga harus Devan kubur dalam. Ya, Rihanna adalah satunya alasan Devan tetap bertahan di kota yang kejam ini. Tuan Cokro yang merupakan bapak Rihanna, memberi waktu 1 tahun pada Devan untuk membuktikan. Kalau Devan berhasil sukses di kota dan memiliki usaha sendiri. Dengan begitu, Tuan Cokro akan merestui hubungan Devan dan Rihanna. Dan saat ini, Devan sedang berjuang untuk menjadi sukses di kota metropolitan ini. Meskipun kecil kemungkinan, Devan akan bisa menjadi wirausahawan mandiri.
karena semua uang bekalnya sudah raib tak tersisa. Tapi apa salahnya Devan berusaha sekarang? Setidaknya, Devan tidak akan pulang dengan tangan kosong dan mengecewakan kedua orang tuanya. Toilet sudah kosong. Devan bergegas masuk dan membersihkannya. Ini adalah hari ketiga Devan bekerja di klub malam ini. Semakin malam, biasanya klub akan semakin ramai oleh pengunjung. Dan tentu saja, Devan akan bekerja semakin keras lagi. Semuanya demi pundi rupiah yang akan Devan dapat dan Devan kumpulkan. Demi mewujudkan semua impiannya. Devan tidak ada di kontrakannya. Lapor Theo pada Belinda yang menunggunya di dalam mobil sedari tadi. Kau sudah memastikannya? Tanya Belinda seolah tidak percaya. Aku sudah menanyakannya langsung pada penghuni kontrakan yang juga merupakan teman dari Devan. Jawab Theo dengan nada tegas dan sedikit kesal tentu saja. Kata mereka, sekarang Devan mengambil pekerjaan part-time. Di sebuah klub malam tak jauh dari tempat ini, Imbu Theo lagi memberikan informasi tambahan. Klub malam yang mana? Kenapa tidak mencari informasi dengan jelas dan mendetail? Omel Belinda yang ikutan kesal. Karena informasi yang diberikan Theo hanya setengah. Theo menunjukkan ponselnya pada Belinda. Hanya ada satu klub malam di sekitar sini, Nona Belinda. Jadi pasti Devan bekerja di sana, ucap Theo dengan nada sangat yakin. Jadi, tunggu apa lagi? Kita ke sana sekarang. Tita Belinda mengendikkan dagunya ke arah kursi pengemudi. Memberi kode pada Theo agar segera masuk ke dalam mobil. Dan pergi ke klub malam yang tadi dimaksud oleh Theo. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, Belinda dan Theo akhirnya tiba di sebuah klub malam. Papa akan membunuhku jika ia tahu aku pergi ke klub malam, gumam Theo seraya gelengkan kepalanya. Cek bisakah kau berhenti menjadi anak papi malam ini? Sahut Belinda berdecak berulang kali. Baiklah, Nona Belinda, sekarang bagaimana kita akan mencari pria bernama Devan itu? Bertanya pada security. Theo mengendikkan dagunya ke arah beberapa pria berbadan tegap. Yang berdiri di depan pintu masuk klub malam. Kenapa kau tidak mencobanya? Jawab Belinda enteng, seolah memberi kode pada Theo agar bertanya pada security. Sial, seharusnya aku ingat kedudukanku yang hanya di bawahmu. Umpat Theo berulang kali sembari membuka pintu mobil. Tak butuh waktu lama dan asisten Nona Belinda tersebut sudah menghampiri para security. Atau bodyguard yang berjaga di depan pintu masuk. Theo terlihat berbicara serius pada para pria berbadan tegap dan berbaju serba hitam tersebut. Tak berselang lama, Theo sudah kembali ke mobil untuk memberi laporan pada Belinda. Dia ada di toilet dan bekerja sebagai pembersih toilet. Lapor Theo pada Belinda. Tunggu apa lagi? Cepat kau temui dia dan bawa dia ke sini. Perintah Belinda seraya bersedekap. Kau harus ikut denganku, Bel. Ingat perjanjiannya, kita berdua yang akan menculik Devan. Sergah Theo mengingatkan Belinda dan sedikit memaksa nona direktur itu untuk ikut. Baiklah, dasar bawel, gerutu Belinda yang akhirnya keluar dari mobil.
Bos dan asisten tersebut langsung menuju ke arah toilet yang ada di samping gedung utama. Terlihat Devan yang sedang berdiri di depan toilet seraya memegang pel dan alat kebersihan lain. Belinda segera menarik dengan kasar pria itu, dan sedikit menyeretnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. "Nona, ada apa ini?" tanya Devan yang berusaha berontak dan meronta-ronta. Namun sedetik kemudian, Theo terpaksa meninju Devan hingga pria itu pingsan, karena Devan terus berontak. Membuat Belinda serta Theo menjadi pusat perhatian para tamu yang hendak ke toilet. Akhirnya, setelah memberi beberapa alasan, dan sedikit sogokan untuk para security di pintu masuk, Theo dan Belinda berhasil membawa Devan masuk ke dalam mobil. "Pergi ke apartemenku sekarang." Tita Belinda yang langsung disambut Theo dengan sebuah anggukan. Mobil milik Nona Belinda itu pun segera meluncur menembus kegelapan malam, menuju ke sebuah gedung apartemen di pusat kota. Devan mengerjapkan kedua matanya seraya menahan rasa nyeri di pipi kanannya. Pria itu meraba pipi kanannya yang terasa bengkak, mencoba ingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Tadi dirinya masih berada di klub malam, berdiri di dekat toilet. Lalu tiba Nona Kaya dan asistennya itu datang dan meninju Devan dengan keras. Astaga, Devan bangkit bangun dengan cepat dan duduk di sofa di sebuah ruangan asing tapi mewah. Tunggu, di mana Devan sekarang? Pria itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberinya sebuah petunjuk. "Kau sudah bangun? Maaf, tadi aku terpaksa meninjumu hingga pingsan. Karena kau terus saja berontak dan tidak menurut," tukas seorang pria yang mengenakan kemeja dan duduk santai di samping Devan. Ya, Devan ingat, pria ini yang tadi meninju Devan hingga pingsan. Dan lihatlah sekarang. Pria ini bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. "Aku di mana?" tanya Devan akhirnya mengesampingkan rasa sungkan dan takut di hatinya. "Es batu, untuk mengompres lukamu," ujar pria itu yang malah menyodorkan sebuah kantung es batu, dan tidak menjawab pertanyaan Devan. Dasar pria kaya menyebalkan, sama menyebalkannya dengan Nona Kaya sombong yang selalu bersamanya. Apa mereka pasangan suami istri? "Aku di mana sekarang?" tanya Devan sekali lagi dengan nada lebih tegas dan sedikit galak. "Di apartemen Nona Belinda," jawab Theo cepat. "Oh, ya, kenalkan, namaku Theo. Aku asisten sekaligus sepupu Nona Belinda." Imbu Theo memperkenalkan dirinya pada Devan. "Siapa Nona Belinda?" tanya Devan masih bingung. "Itu yang di sana." Theo mengendikan dagunya ke arah foto besar yang terpajang di dinding ruangan. Itu adalah foto Belinda di ruang kerja kebesarannya. Nona sombong itu. Gumam Devan tersenyum sinis. "Lalu apa tujuan kalian menculikku dan membawaku ke tempat berantah ini? Tanya Devan sekali lagi dengan nada masih tegas. "Kau akan menikah dan menjadi suami bayaran untuk Nona Belinda. Jadi kami akan memperbaiki penampilanmu," jawab Theo masih dengan nada yang santai seolah tanpa beban. "Sudah aku bilang,
Aku tidak mau menjadi suami bayaran atau suami kontrak atau apapun itu namanya. Aku bukan pria seperti itu, tegas Devan dengan berapi-api. Pria seperti apa maksudmu? Timpal Belinda yang tiba-tiba sudah muncul dari arah kamarnya. Nona direktur itu mengenakan celana jeans dan sebuah kaos longgar dengan rambut yang dicepol sembarangan. Membuatnya terlihat seperti gadis remaja, kecuali raut wajah galaknya tentu saja. Belinda duduk di sofa single tak jauh dari Devan dan Theo, yang masih duduk berjejer di sofa panjang. Pria bayaran, pria booking, atau apapun kau menyebutnya, ujar Devan menjawab pertanyaan dari Belinda. Belinda tersenyum mengejek ke arah Devan. Pria booking, Belinda tergelak. Memangnya siapa yang ingin menjadikanmu pria booking, Ann? Penampilanmu saja tidak menarik dan terlihat menjemukan. Ejek Belinda masih memasang senyum meremehkan. Devan hanya bisa mendengus seraya menahan geram di hatinya. Benar nona kaya yang sombong dan angkuh. Sekarang aku tanya, berapa gajimu di restoran cepat saji itu? Dan kenapa kau mengambil pekerjaan part-time lainnya? Apa kau sedang butuh uang dalam jumlah yang besar? Cecar Belinda masih menatap tajam pada Devan. Bukan urusan Anda, jawab Devan masa bodoh. Pria itu mengalihkan pandangannya ke arah lain, dan merasa malas untuk membalas tatapan tajam dari Nona Belinda. Aku menawarkanmu sebuah pekerjaan mudah, Devan Anggara. Aku siap membayarmu dengan mahal. Dan aku pastikan ini bukan pekerjaan kotor menjadi pria booking, Ann. Seperti yang kau pikirkan. Kedua telunjuk Belinda membentuk tanda kutip saat nona direktur itu mengucapkan kata pria booking, Ann. Theo menahan tawanya. Baiklah, aku memang sedang butuh banyak uang sekarang. Devan mengacak rambutnya dengan kasar. Pria itu terlihat frustasi. Aku harus meyakinkan calon mertuku kalau aku bisa sukses dan menjadi seorang wirausahawan di kota. Tapi saat baru datang di kota sialan ini, aku dirampok. Dan sekarang aku tak memiliki apapun. Cerita Devan dengan nada yang terdengar semakin frustasi. Aku baru sebulan bekerja di resto cepat saji itu. Lalu seorang temanku menawarkan pekerjaan di klub malam. Dengan gaji yang menurutku lumayan. Lagi pula, aku berniat menyewa sebuah kamar. Agar aku tidak terusan menumpang pada temanku. Jadi aku mengambil pekerjaan apapun yang ditawarkan oleh temanku. Pungkas Devan mengakhiri ceritanya. Kisah hidup yang menarik, ujar Theo memberikan tanggapannya pada cerita Devan barusan. Hanya saja aku punya satu pertanyaan. Theo memasang raut wajah serius. Butuh waktu berapa lama sampai kamu bisa menjadi seorang pengusaha? Jika pekerjaan yang kamu lakoni hanyalah sebagai buruh lepas dan pembersih toilet. Tanya Theo lagi yang lebih terdengar sebagai sebuah ejekan. Dia sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai pembersih toilet di klub malam. Jadi sekarang akan butuh waktu semakin lama lagi untuknya mengumpulkan uang. Demi bisa membuka sebuah usaha. Timpal Belinda yang ikutan mengejek Devan. Devan mendengus sebal. Kalian yang sudah membuatku dipecat dari pekerjaanku.
Gertak Devan pada dua orang sombong di hadapannya tersebut. Aku tidak mengerti, apa mau kalian sebenarnya? Kenapa kalian harus menculikku lalu mengganggu hidupku? Kenapa kalian tidak mencari pria lain saja yang lebih baik, lebih tampan, dan lebih kaya? Cecar Devan seolah sedang menumpahkan semua amarah di dadanya. Karena aku sudah terlanjur mengenalkan kau. Devan Anggara sebagai calon suamiku pada Mr. Josh. Ada proyek senilai jutaan dolar yang aku pertaruhkan di sini. Jelas Belinda menatap tegas pada Devan. Jika kita tidak segera menikah, aku akan kehilangan proyek besar itu. Jadi kau cukup menurut dan menikah denganku. Tegas Belinda meminta pada Devan. Lebih tepatnya memaksa. Apa hubungannya menikah dengan sebuah proyek? Hanya Devan memasang raut wajah polos. Mr. Josh mencari partner yang sudah berkeluarga untuk proyek besarnya ini. Dan karena Belinda sangat berambisi untuk mendapatkan proyek ini, jadi dia mengatakan pada Mr. Josh kalau dia akan segera menikah 2 minggu lagi. Gantian Theo yang memberi penjelasan pada Devan. Aku akan memberimu sebuah usaha untuk meluluhkan hati calon mertuamu yang matre itu. Aku juga akan memberikanmu sebuah rumah. Jika kau mau bekerja sama dan menjadi suami kontrak untukku sampai proyek itu selesai. Ujar Belinda memberikan iming pada Devan. Berapa lama aku harus menjadi suamimu? Maksudku, kita tidak akan menikah selamanya, kan? Tanya Devan sedikit ragu. Paling cepat 6 bulan, paling lama 1 tahun. Jawab Belinda cepat. Tentu saja kita tidak akan menikah untuk selamanya. Ini hanya bisnis. Hanya bisnis. Tegas Belinda sekali lagi menekankan dua kata terakhir yang ia ucapkan. Lagi pula, meskipun nantinya kita menikah secara sah, kita tidak akan melakukan hal yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Kau tidak perlu menjalankan kewajibanmu sebagai suami. Dan aku tak perlu menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri. Hanya sebuah pernikahan sandiwara. Imbuh Belinda lagi. Keputusan ada di tanganmu, Devan. Ini penawaran yang menggiurkan dari Nona Belinda. Kapan lagi kau bisa mendapatkan sebuah rumah dan tempat usaha dalam waktu sekejap? Timpal Theo yang ikutan membujuk Devan. Astaga! Theo benar membenci ini semua. Tapi kena omel dari nona direktur ini lebih mengerikan. Ketimbang harus menyaksikan seorang pria kere, yang akan menjadi suami untuk Nona Belinda yang perfect. Devan masih diam dan tampak berpikir lagi sebelum kembali memberikan jawaban. Suasana di ruangan itu masih hening. Hanya terdengar suara detak jarum jam. Apa tugasku selain menjadi suami pura untukmu? Lalu apa aku juga harus tinggal bersamamu? Tanya Devan akhirnya memecah keheningan. Suara pria itu terdengar lirih mirip orang yang sedang putus asa. Mungkin pria ini memang sudah benar putus asa dan tidak punya pilihan lain lagi. Belinda tampak berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari Devan. Kau akan tinggal di rumah lain tak jauh dari sini. Tidak, Bel. Papa dan semua klien bisnismu akan curiga. Jika Devan tidak tinggal satu rumah denganmu. Setelah Theo cepat memotong kalimat Belinda. Apa maksudmu? Belinda menatap bingung pada Theo.
Papa atau klienmu bisa berkunjung kapan saja ke apartemen ini. Dan jika mereka semua tahunya kamu sudah menikah dengan Devan. Tapi kalian tidak tinggal satu atap. Ini akan menjadi sebuah skandal. Jelas Theo panjang lebar. Belinda memutar bola matanya. Baiklah kau benar, ucap Belinda akhirnya. Kau akan tinggal di apartemen ini bersamaku, Devan. Tapi kita tidak akan tidur satu kamar. Ujar Belinda menjawab pertanyaan Devan. Dan tentang tugasmu yang lain. Theo akan memberi rinciannya nanti. Jika kau sudah mengatakan setuju untuk menjadi suami kontrakku. Imbuh Belinda lagi. Devan menarik nafas dalam sebelum benar mengucapkan kalimat selanjutnya. Ini adalah sebuah keputusan besar. Semoga Devan tidak keliru mengambil keputusan ini. Baiklah Devan, demi Riana. Saya setuju menjadi suami bayaran Anda, Nona Belinda. Ucap Devan akhirnya. Senyum penuh kemenangan langsung tersungging di bibir Belinda. Tapi bolehkan saya mengajukan syarat? Imbu Devan lagi sedikit memohon. Syarat apa? Tanya Belinda dan Theo serempak. Bisakah Anda merahasiakan pernikahan kita nantinya dari kedua orang tua saya? Saya hanya tidak mau membuat ini menjadi rumit. Jelas Devan masih dengan raut wajah memohon. Belinda dan Theo saling melempar pandang. Kau bisa menggelar sebuah pesta pernikahan tertutup, Bel. Usul Theo akhirnya. Kita undang klien bisnis yang penting saja. Dan tidak perlu mengundang media. Toh kalian nanti ujungnya juga akan berpisah. Imbuh Theo lagi memaparkan semua idenya. Kau benar, kau yang akan mengurus semuanya. Utus Belinda seraya menuding ke arah Theo. Bersambung.